Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih teman-teman telah bergabung pada pertemuan kita hari ini. Pada kesempatan ini kita adalah pertemuan ketiga. Terima kasih Mas Wildan, Mas Randy, Mas Riyandi, Mas Mudayosi, kemudian Mas Faizar, Mbak Otsumi, sama Mbak Dita telah bergabung pada malam hari ini. Semoga nanti sebagian selanjutnya bisa kita bergabung karena ini adalah bulan puasa, mungkin kita tidak boleh terlalu malam nanti supaya tidak mengganggu. Meskipun ini adalah anggap saja ini adalah ibadah atau taraweh tadarus malam kita, tetapi tadarusnya adalah membahas tentang terkait dengan teori konflik. Ya, jadi kan kalau teori konflik itu kan memang kalau di dalam Al-Quran itu kan fastabiqul khairat, wah, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Itu kan sebetulnya perintah untuk berkonflik itu. Karena di dalam proses berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan itu pasti ada yang merasa lebih baik, ada yang merasa kurang baik. Akhirnya menjadi muncul konflik. Meskipun sebetulnya kalau disadari itu tidak perlu berkonflik. Itu dalam perspektif yang sangat sederhana kehidupan sehari-hari. Atau misalkan ketika ada terkait dengan saudara kita lebih kaya, rezekinya lebih lancar, kita mempunyai iri hati. Padahal sebetulnya karena di sini adalah orang beragama semuanya sudah yakin bahwa semuanya sudah ditakdirkan kan begitu. Hanya saja karena pada malam hari ini temanya ada hubungannya dengan tadarus, kita hubungkan dengan keagamaan saja. Hanya saja memang pada malam hari ini sebetulnya tema kita adalah tema selamat datang Mbak Jenny yang baru bergabung. Siap, Pak Agus. Maaf, baru kelar mandi. Oke, jadi kita malam hari ini adalah tentang konflik. Konflik, teori konflik, media dan sosial media. Jadi kita tidak lepas dari media dan sosial media. Ini yang menjadi perbincangan kita. Dan nanti kita hubungkan dengan, oh ini tadi belum saya rubah pertemuan, seharusnya pertemuan tiga. Dan ini kemudian sekali lagi akan kita hubungkan dengan tema dengan eh, apa namanya hubungannya dengan paper kita dan mungkin kita hubungkan dengan yaitu calon tesis teman-teman. Jadi kalau kita melihat pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, ya, ketika kita membahas dalam skala perspektif sosiologi tentang apa yang utama terkait dengan teori-teori atau kerangka teori dalam hal yang utama di apa itu sosiologi, maka kita memahami sebagaimana yang kita paham apa itu yang kita kupas minggu kemarin, fungsionalisme pertama kali, kemudian teori konflik, kemudian interaksi simbolik, kemudian teori feminis, dan kemudian postmodernisme. Sekali lagi, semuanya dalam kerangka kita mengupas tentang media and sosial media. Konflik teori konflik itu adalah fokus pada inequality, jadi dalam kebersamaan atau apa ya, equal, apa itu sepadan, kesepadanan, and power struggle, jadi kekuatan untuk struggle, berjuang. Ini sebuah ciri dari kehidupan bermasyarakat, dan konflik ini adalah tentunya membedakan antara kelompok-kelompok yang ada di masyarakat sampai kepada sumber-sumber
terkait dengan apa yang ada di dalam masyarakat. Sekali lagi, teori konflik ini berbeda dengan fungsionalisme yang kita bahas kemarin, interaksi simbolik, dan selanjutnya. Selanjutnya, teman-teman, teori konflik di dalam sosiologi ini adalah sebagai kerangka berpikir, sebagai pandangan masyarakat pada sekali lagi pada kesetaraan atau ketidaksetaraan yang kemudian di situ menghadirkan bisa perubahan atau kemudian menggenerasikan kemudian menghadirkan konflik. Yang paling sering kita mengenal konfliknya Marx. Yang ini konfliknya Karl Marx itu selalu dihubungkan dengan inequality, kesetaraan atau ketidaksetaraan. Hubungannya dengan kehidupan sosial yang ada di kita. Yang di situ selanjutnya dihadirkan struktur sosial yang dalam kehidupan struktur sosial itu karena ada proses perjuangan dari kelompok-kelompok atau dari kelompok-kelompok yang berbeda yang berkompetisi baik dalam hal taruhlah kesehatan, kekuasaan, dan status. Jadi, saudara-saudara, dalam teori konflik ini, kalau kita berpijak pada Marx yang itu sering dijadikan sebagai sumber yang ada di Indonesia, maka yang mudah kita pahami adalah tentang bagaimana tentang kesehatan. Apakah selanjutnya itu baik-baik saja? Kita melihat bahwa muncul misalkan ide Ikatan Dokter Indonesia ataupun kelompok baru yang kemudian dipandegani dokter perawat. Nah, di sini sebetulnya apa sih yang mereka konflikkan? Atau kalau dalam skala internasional kita mengenal tentang WHO, di satu sisi itu dipahami sebagai bagian dari PBB untuk menghadirkan kebaikan dalam kesehatan. Tetapi kita masih ingat bagaimana Prof. Fadila Supari pada beberapa waktu yang lalu sebelum masa COVID sampai selanjutnya Prof. Fadila Supari itu bahasanya menurut beliau menjadi korban karena melakukan perlawanan terhadap apa yang menjadi keinginan target dari WHO tentang dunia kesehatan. Waktu itu adalah flu burung. Bagaimana mengatasi? Perspektif Prof. Fadila Supari sebagai Menteri Kesehatan, kemudian dengan WHO terjadi perbedaan. Yang selanjutnya kita mengetahui pada perkembangannya, konflik itu tidak pernah selesai, dan akhirnya selanjutnya Prof. Fadila Supari sebagai sesudah tidak menjadi menteri kemudian masuk penjara. Ya, kemudian beliau mengatakan beliau adalah menjadi korban dari dunia global. Teman-teman semuanya, ketika dihubungkan dengan pemahaman di sini, words kesehatan, memang luar biasa. Dan sampai sekarang, atau sebelum sekarang, pada waktu pandemi COVID, itu kita bisa melihat bagaimana dunia kesehatan memandang COVID tersebut. Kita masih menyadari bahwa pada waktu awal-awal pandemi COVID waktu itu, orang sangat bersemangat untuk berstatus sebagai yang terkena COVID. Mengapa? Karena desain dari berbagai negara itu adalah kalau dia bersedia diberi label COVID, maka mendapat bantuan. Kematiannya diselesaikan dan lain-lain sebagainya. Dan sampai pada kesempatan ini pun kemarin kemudian muncul seakan-akan COVID baru yang akan hadir.
Di sini yang ingin kita kupas adalah terkait dengan teori konflik yang ada. Sebenarnya terkait dengan kesehatan, konflik, dan kemudian media, bagaimana sebetulnya yang terjadi? Baik media mainstream atau media sosial menginformasikan tentang sebenarnya pandemi COVID, sebenarnya flu burung, sebenarnya WHO, dan selanjutnya. Itu selanjutnya kita pasti mempunyai perspektif yang sangat beragam bahwa mereka yang selanjutnya apa namanya eh, apa yang masuk bagian yang dihukum, maka menyampaikan dirinya sebagai yang terzolimi. Sebetulnya pada kesempatan ini kita juga memahami bagaimana tentang pemberitaan kesehatan kekinian. Bagaimana misalkan yang terjadi di Indonesia, dunia kesehatan itu tidak harus dipimpin oleh seorang yang ahli kesehatan. Dan itu juga menjadi sumber konflik. Dan yang terakhir, efek itu sampai kepada pemberhentian dekan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga sekitar 4-5 bulan yang lalu. Informasinya dari sumber media satu dengan lainnya berbeda. Kemudian, mengapa ya kalau kita membaca media ini, Pak Dekan Kedokteran, Fakultas Kedokteran, itu diberhentikan begini. Tapi mengapa media yang lain sangat berbeda? Inilah yang sekali lagi teori konflik kemudian muncul. Tetapi endingnya adalah selanjutnya bisa dipulihkan dan kemudian pemberitaan kemudian hadir yang berbeda lagi. Kemudian power, kekuasaan. Media dengan kekuasaan luar biasa. Jadi kalau bisa dikatakan kekuasaan itu selalu menjadi tempat yang hangat untuk kita perbincangkan. Karena apa? Dia seakan-akan segala-galanya, tetapi dalam titik tertentu ketika mereka sudah tidak menjadi penguasa, itu selanjutnya berbeda. Saya katakan berbeda mengapa? Kita masih ingat atau kita bandingkan saja bagaimana Bung Karno pada waktu Jaya menjadi penguasa itu luar biasa, seakan-akan tidak bisa tersentuh. Pak Harto pun juga begitu. Kemudian pemerintahan selanjutnya Pak SBY, kemudian Pak Jokowi, termasuk pada kesempatan ini adalah Pak Prabowo. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah sesudah mereka tidak berkuasa, terjadi perubahan. Seakan-akan sangat mudah kekuasaan selanjutnya mendelegitimasi terkait dengan kekuasaan yang lama. Sehingga kemudian dari berbagai media tentunya kita mendapatkan informasi bahwa Bung Karno endingnya tidak baik-baik saja, seakan-akan diperlakukan tidak baik oleh Pak Harto. Tetapi di media lain itu berbeda. Pak Harto di dalam proses, mungkin kita semuanya rata-rata juga mengikuti, pada waktu endingnya itu juga diberitakan tidak baik-baik saja meskipun berkuasa 32 tahun. Tetapi di pemberitaan lainnya baik-baik saja. Begitu juga yang terjadi yang kekinian, misalkan Pak Jokowi antara media satu dengan media lain, termasuk di media sosial. Sebetulnya yang ingin ditampilkan di sini adalah the power konflik teori dihubungkan dengan Marx, yang tentunya kalau berbicara power,
itu juga ada hubungannya dengan inequality terkait dengan perubahan yang ada. Dan yang terakhir, kemudian ini adalah status yang selanjutnya menjadikan sebagai awal dari itu semuanya. Selanjutnya, teman-teman semuanya, ketika kita membahas teori konflik ini ada kata kunci yang menjadi konsep. Pertama adalah struggle class. Ini yang dipercaya oleh Karl Marx. Di sini kemudian kita bisa memperhatikan kelompok berjuis dan kelompok proletar. Ini adalah kelompok-kelompok berjuang, kelompok-kelompok yang selanjutnya berhadapan-hadapan untuk menghadirkan kesejahteraan di antara masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua, kata kunci selanjutnya adalah the power and inequality, sebagaimana yang kita bahas tadi. Yang ketiga adalah perubahan sosial, social change, dan keempat adalah hegemoni and ideologi. Empat hal ini selanjutnya menjadi kata kunci terkait dengan konflik. Teman-teman semuanya, empat hal ini selanjutnya kita bisa tarik kepada paper yang dibuat oleh teman-teman, baik untuk paper perkuliahan ini ataupun untuk menjadi tesis nantinya. Jadi kalau kita membahas, tentunya mungkin pada malam hari ini kita tidak bisa membahas semuanya, mungkin satu dua yang kemudian bisa kita tampilkan di sini. Misalkan begini, kalau kita hubungkan dengan misalkan social change ketiga, perubahan sosial, konflik perubahan sosial. Kalau kita mengambil contoh, misalkan yang terjadi dengan paper yang dihadirkan oleh Mas Wildan, Mas Aan kemarin, terkait dengan bagaimana atau apa namanya perbedaan okupasi dari hotel yang ada di Madiun dengan yang ada di Ponorogo. Mengapa masyarakat itu selanjutnya lebih memilih pesan hotel di Madiun daripada di Ponorogo, padahal berkegiatan di Ponorogo. Perubahan sosial ini kemudian yang menjadi kata kuncinya. Jadi, di situ bisa kita lihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah Kabupaten Kota Madiun yang kemungkinan berbeda dengan pemerintah Kabupaten Ponorogo. Yang itu berefek terhadap bagaimana seseorang memutuskan terkait dengan mereka mau menginap di mana. Sampai kepada perubahan sosial ini kepada bagaimana masyarakat melihat sebuah penginapan. Jadi kalau dulu itu kalau kita berbicara menginap, sebelum ada tema penginapan, yang lebih tepat ketika kita pulang kampung atau berpindah ke tempat lain, itu adalah rumah keluarga atau rumah teman. Tetapi hal itu menjadi perubahan sosial terjadi menjadi kalau saya nanti menginap di rumah keluarga, pasti ada hal privasi saya yang tidak bisa diterima oleh yang lain. Karena memang merasa ada perbedaan budaya yang dihadirkan antara masyarakat waktu kecil dahulu di desa dengan sekarang ketika di kota. Karena kalau masyarakat
desa itu misalkan ketika keluar malam jam 8 malam itu sudah tidak bagus. Padahal kalau masyarakat kota di atas jam 8 malam itu adalah mungkin baru terjadi sebuah kehidupan. Apalagi kemudian ada perempuan. Kalau misalkan perempuan keluar malam, akhirnya itu menjadi problem. Tidur di rumah saudara, tidur di rumah teman itu problem. Tapi ketika di hotel itu tidak ada masalah. Perubahan-perubahan sosial itu menjadikan salah satu penentu untuk memutuskan terkait dengan pilihan di mana yang bersangkutan itu menginap. Begitu juga termasuk pada misalkan fasilitas yang ada terkait dengan berbagai makanan baik yang dihadirkan oleh pemerintah, maksudnya kebijakan pemerintah dengan berbagai kreativitas UMKM, itu kemudian juga berpengaruh. Intinya bahwa ketika misalkan miliknya Mas Aan itu kita bawa ke teori konflik, kemudian dihubungkan dengan social change, itu oke-oke saja. Tapi kalau berbicara yang lain, tentunya kita tinggal melihat, kita lebih cocok yang mana untuk mengupas terkait dengan milik teman-teman ini. Intinya bahwa kata kunci dalam teori konflik ini, teman-teman bisa mengambil dari salah satu 4 hal ini. Class struggle, power and equality, social change, hegemony, and ideologi. Kalau berbicara hegemoni and ideologi, maka kita bisa memahami sebuah konflik dari berbagai media yang hadir, maka salah satunya karena ada proses hegemoni. Dia tidak mau dihegemoni oleh misalkan kekuasaan, apalagi ada sebuah ideologi. Jadi kalau kita membandingkan antara berbagai partai-partai politik yang ada di negeri ini, maka sangat berbeda dalam hal atau dihubungkan dengan hegemoni dan ideologi. Kalau kita melihat cara bekerja antara misalkan PDI Perjuangan sama Partai Golkar, maka di situ adalah ada cara yang berbeda. Partai Golkar tidak pernah berpikir tentang hegemoni, tetapi bagaimana dia bisa menjadi bagian dari pemerintahan. Apalagi apa hubungannya dengan ideologi? Relatif tidak, yang penting Pancasila. Tetapi kalau kita berbicara PDI Perjuangan, maka ya hegemoni dan ideologi adalah hal yang utama. Sehingga kalau kita melihat dalam proses perjuangan, dalam membangun bangsa, siapapun pemerintahannya, Partai Golkar selalu menjadi bagian dari pemerintah. Tetapi kalau PDI Perjuangan, maka kalau dia bukan menjadi pemenang, maka dia akan sebagai oposisi. Tetapi kalau dia menjadi tidak menjadi penguasa, maka dia akan menjadi oposisi. Jadi kalau dia menjadi pemenang, akan menjadi pemerintah, tetapi kalau tidak, dia menjadi oposisi. Begitu juga partai-partai yang lain yang apalagi kemudian dihubungkan ideologi. Ini tentunya bisa dihubungkan dengan bagaimana pemberitaan-pemberitaan yang ada. Yang misalkan kekinian kita bisa mengikuti bagaimana tema-tema yang sangat asik, bagaimana relasi komunikasi antara Bu Megawati sama Pak Prabowo Subianto sama Pak Jokowi. Misalkan terkait dengan kasusnya yang lagi viral Bang Hasto. Itu kan menarik kalau kita memperhatikan terkait dengan konflik yang kita hubungkan hegemoni dan ideologi, dan di situ kita cukup membaca bagaimana media, termasuk media sosial, memposisikan. Teman-teman juga pasti memahami bagaimana kemarin tema Sukatani itu menarik untuk kita bahas. Jadi mungkin di satu sisi kelihatannya itu menjadi sesuatu yang
ancaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi kalau kita tarik kepada wilayah keilmuan, akademis, itu menarik. Mengapa? Karena keberadaan Sukatani yang pada posisi awal sebagai lirik-lirik lagunya itu kritik, tapi selanjutnya dihubungkan dengan bagaimana Pak Kapolri membuat statement yang bahwa yang berani mengkritik itu adalah bagian atau kawan atau sahabat Polri. Tetapi pada prakteknya itu kemudian berbeda. Nah, bagaimana media sosial mengcapture-nya antara satu dengan lainnya? Dan bagaimana misalkan Sukatani kemudian merespon terkait dengan capture-capture tersebut, bahkan sampai keputusan, misalkan Polri mau menjadikan Sukatani sebagai dutannya, yang selanjutnya terjadi dialektika yang kemudian tidak mau. Teman-teman semuanya, bahwa itulah empat hal ini sekali lagi kita bisa untuk mengupas dari tugas kita masing-masing, termasuk nanti pada waktu tesis kita semuanya. Selanjutnya kita ke nanti kita usahakan jam 9 selesai, jadi teman-teman nggak usah takut saya terlalu lama. Jam 9 selesai baru kita diskusi nanti. Kemudian dalam dalam kehidupan modern, realnya dalam kehidupan modern ini tentang teori konflik itu, kita bisa melihat terkait dengan inequality economic inequality. Jadi berbeda dengan yang awal tadi, kata kunci awal. Tetapi ini adalah dalam kehidupan aplikasi real dalam kehidupan modern. Jadi bagaimana ketidaksetaraan dalam perekonomian, racial and gender inequality. Ini kemudian rasis, gender ketidaksamaan dalam proses kehidupan. Kemudian konflik politik. Tiga hal ini adalah yang paling mudah, apalagi kemudian kita bahas ketika kayak konsep tentang economic inequality, tentunya pasti ini terjadi. Tetapi bagaimana sosial media, mengcapture tentang inequality, ketidaksetaraan perekonomian. Kalau kita melihat, misalkan, yang terjadi pada pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru, economic inequality itu berbeda. Tetapi kemudian teman-teman pada kekinian pasti bertanya-tanya, kok bisa ya Bu Sri Mulyani itu bisa menjadi menteri pada pemerintahan yang berbeda. Pada waktu Pak SBY, beliau bisa memfasilitasi, pemerintahan Pak Jokowi, beliau dipakai dan bisa memfasilitasi, padahal paradigmanya berbeda. Kemudian pada pemerintahannya Pak Prabowo, beliau dipakai dan memfasilitasi juga. Di mana posisi economic inequality yang kemudian ini yang kita katakan sebagai modern application of teori konflik ini? Pasti Bu Sri Mulyani mempunyai kata-kata kunci untuk menyelesaikan terkait dengan hal itu semuanya. Misalkan teman-teman yang kelihatan berbeda pemerintahan Pak Jokowi sama Pak Prabowo kan, yaitu ketika munculnya MBG. Konsepnya Pak Prabowo kan begitu, MBG adalah sesuatu yang paling utama. Tetapi kalau Pak Jokowi itu konsepnya adalah bagaimana terkait dengan menghadirkan kesejahteraan, itu membagi-bagi misalkan apa yang kita lihat pada waktu proses sebelum politik dan sesudahnya. Padahal kita juga masih memahami Pak Jokowi adalah, atau pemerintahan Jokowi itu adalah antitesa pemerintahan Pak SBY waktu itu mengkritik masa masyarakat itu dibagi-bagi, maksudnya
tidak diberi pancingnya, tetapi hanya diberi apa itu namanya ikannya. Dalam hal misalkan waktu itu adalah pembagian sembako atau pembagian macam-macamnya intinya. Apa namanya, bantuan BLT langsung tunai. Kita masih ingat pada waktu pemerintahan Pak SBY yang waktu itu dikritik oleh pemerintahan Pak Jokowi sebelum menjadi pemerintah. Nah, yang ingin kita sampaikan sebetulnya economic inequality itu selanjutnya maksudnya dijawab oleh 3 pemerintahan dengan jawaban yang aplikasinya berbeda. Nah, di sini sebetulnya yang ingin kita sampaikan lagi bahwa bagaimana media, bagaimana sosial media mengcapture pemerintahan Pak SBY, pemerintahan Pak Jokowi, dan pemerintahan Pak Prabowo terkait dengan economic inequality ini. Pasti kita juga bisa melihat bagaimana kritik-kritik terhadap ketiga pemerintahan, tetapi kita juga melihat bagaimana pujian-pujian terhadap ketiga pemerintahan tersebut. Tentunya sekali lagi mungkin juga dirasakan dengan paper teman-teman. Racial and gender inequality ini tentunya kita bisa mengeksplor diskriminasinya dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana misalkan dalam proses kehidupan sehari-hari perempuan itu masih menjadi perbincangan seakan-akan kapasitas dia dalam hal misalkan memimpin itu kemudian tidak menjadi poin utama. Jadi masih ada yang meragukan meskipun sebetulnya tidak ada masalah. Seperti di Jawa Timur misalkan pada Pilgub Jawa Timur kemarin, tiga-tiganya perempuan. Tetapi kalau kita melihat di Surabaya hanya satu calon itu pun laki-laki. Padahal sebelumnya Bu Risma 2 periode itu sebagai wali kota yang bahasa masyarakat Surabaya itu sukses. Tapi mengapa kemudian pada Pilkada 2024 itu tidak ada calon perempuan dan bahkan hanya calon perseorangan? Di mana gender inequality kemudian dihadirkan? Berbicara rasis kemudian teman dekatnya. Kemudian konflik politik. Sekali lagi, 3 hal ini adalah kita bisa melihat bagaimana media dan media sosial mengcapture-nya. Kita sangat senang ketika setiap hari scroll TikTok. Maka terhadap kelompok pro dan kontra itu menarik. Kalau kita mengikuti misalkan Rocky Gerung, akan kita asik kalau kita mengikuti misalkan apa namanya konten kreator lainnya yang berbeda dengan pola pikirnya Rocky Gerung. Ini adalah yang karena waktunya tinggal 5 menit, saya akan tampilkan ini lembar terakhir dari yang saya sampaikan. Nanti kita berdiskusi. Ini dari variasi teori konflik, feminist teori, critical race teori, Marxis lawan neo-Marxis. Pendekatan Marxis lawan neo-Marxis. Teman-teman semuanya terkait dengan variasi teori konflik ini, ya sekali lagi ini kalau kita berbicara teori feminis, nanti kemudian juga dihubungkan dengan yang diajarkan oleh Bu Refti, itu fokus pada gender yang berbasis terkait dengan konflik dan patriarki. Di sini sekali lagi karena sosiologi media sosial, bagaimana pemberitaan-pemberitaan teori feminis kemudian yang berbasis ini kemudian dalam kehidupan real. Kalau dalam kehidupan election kemudian apakah sampai berefek terhadap kehidupan? Kalau di dalam kehidupan perkantoran, organisasi, kelembagaan, itu apakah kemudian ini ada semacam pemberian
kesempatan yang sama dalam hal pemberitaannya, bukan dalam hal prakteknya. Karena kadang-kadang praktek yang terjadi dengan pemberitaan itu berbeda. Sehingga hal itu selanjutnya memunculkan semacam public opinion yang berbeda. Sampai kemudian penilaian publik yang kemudian berbeda. Kemudian critical race theory ini digunakan untuk menguji rasis atau rasis yang sampai kepada yang sistemik. Dan kemudian Marxis pendekatan ini dihubungkan dengan bagaimana endingnya include the modern capitalism and globalisasi. Maksudnya bahwa Marxis itu seakan-akan sudah tempo dahulu sebelum taruhlah Indonesia merdeka, bahwa inequality, kesetaraan dan ketidaksetaraan pada waktu itu kemudian memunculkan kelompok-kelompok proletar, kelompok berjuis, kelompok pemodal. Itu kemudian pada kesempatan ini itu berwajah yang berbeda. Tetapi itu semuanya adalah ada hubungannya dengan modern kapitalisme dan globalisasi. Yang di satu sisi itu sesuatu yang tidak bisa kita lawan, tetapi kalau kita masuk, kita terperangkap. Maksudnya bagaimana? Misalkan globalization, ini kan sesuatu yang tidak mungkin kita menolak. Tetapi yang terjadi adalah muncul ketidaksetaraan terkait dengan kehidupan. Kelompok kemudian menghadirkan orang yang bisa kaya dengan lancar dan orang yang tidak bisa untuk menghidupi dirinya sendiri. Tentunya ini juga tidak bisa lepas dari modern kapitalisme. Teman-teman semuanya, itulah pengantar perkuliahan kita pada malam hari ini, yang sekali lagi semuanya bisa kita hubungkan dengan paper kita semuanya. Kalau dalam bahasa pertemuan kemarin, kita itu sudah saatnya untuk sesudah membuat judul, maka membuat abstrak. Sesudah itu adalah menghadirkan kata kunci. Sesudah itu kemudian kita membuat pendahuluan. Abstrak seharusnya teman-teman sudah selesai. Kemarin saya lupa tidak mengingatkan untuk mengirimkannya. Kemudian mohon aja nanti sesudah ini teman-teman membuat, dikirim ke drive, dan kemudian kita bisa melihat perkembangan terkait dengan hal itu. Dan pada hari ini selanjutnya melanjutkan kepada membuat kata kunci 3 keyword maksimal 5, dan selanjutnya kita hubungkan dengan pembuatan pendahuluan. Kalau dalam bahasa pembuatan paper untuk sebuah artikel itu antara 1 halaman sampai 1,5 halaman. Yang di situ di dalamnya ada pertama terkait dengan fenomena yang bisa ditangkap, dijelaskan lebih detail, kemudian beberapa kajian terdahulu, dan terakhir adalah the novelty, kebaruan. Begitu teman-teman terkait dengan perkuliahan kita malam hari ini. Silahkan kalau ada yang perlu kita diskusikan. Intinya bahwa kita sudah bisa menyampaikan sebuah materi yang lanjutan dari pertemuan kemarin. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Tentunya nanti kalau tidak ada, saya mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka saya akan ngobrol sekitar 1-2 menit per masing-masing. Nah. Pertama dari Mas Mudayosi. Mas Mudayosi, apakah bisa menangkap apa yang saya sampaikan dihubungkan dengan paper Mas Firdaus? Oke, terima kasih Pak Agus. Menarik sekali terkait
pengantarnya ini tadi ya, menyampaikan tentang konflik, bagaimana dasar-dasar konflik itu memang asumsi dasarnya kan memang inequality itu ya, Pak Agus berkali-kali mengucapkannya itu, inequality of macam-macam, mulai dari power, terus politik, rasisme, gender dan seterusnya. Kalau dari materi yang sudah dijelaskan dikaitkan dengan topik paper saya, kebetulan ini sangat Pak, sangat istilahnya nyambung ya Pak. Mohon izin sebentar Pak, saya buka dulu. Nah, kemarin kan kita sudah mendiskusikannya bahwa saya mengambil tema tentang kecanduan gadget ya, terutama kecanduan sosial media. Tentu konflik yang akan bisa dimasukkan di sini adalah adanya beda kepentingan antara misalnya lembaga pendidikan, baik itu diwakili oleh guru sebagai yang mengatur siswanya, serta dari siswanya itu sendiri, Pak. Bagaimana nantinya konflik itu akan muncul ketika si siswa berkepentingan bahwa ya saya butuh untuk menggunakan handphone, butuh mendapatkan hiburan, butuh mendapatkan informasi yang dia butuhkan misalnya dari bersosial media, tapi di sisi lain guru juga berhak untuk mendapatkan perhatiannya misalnya atau mendapatkan attention-nya di dalam pembelajaran gitu, sehingga siswa itu tidak lagi kecanduan gitu harapan gurunya. Nah, di situ kan jelas muncul terlihat bahwa adanya perbedaan kepentingan ya Pak ya antara si siswa dan guru atau gurunya mewakili lembaga itu sendiri juga. Misalnya secara kelembagaan misalnya lembaga berharap bahwa siswanya itu fokus pada hal-hal yang sifatnya produktif misalnya. Sehingga dikurangi penggunaan gadget di sekolah misalnya. Di situ kan juga akan muncul konflik, adanya perbedaan kepentingan itu tadi Pak. Kalau dikaitkan dari paper saya kurang lebih seperti itu Pak, terkait pemahaman teori konfliknya. Terima kasih Mas Firdaus. Mungkin ada tanggapan dari Pak Agus tambahan. Papernya. Luar biasa. Mas Riyandi bisa berkomentar dihubungkan dengan papernya Mas Riyandi mungkin? Ya Bapak, izin Pak. Saya kalau untuk yang tugasnya itu sih, kedengeran nggak ya? Apa kurang jelas Pak? Kurang jelas suaranya. Siap. Iya Pak, izin Pak. Oke, bagus. Maaf Pak, di luar soalnya. Oke. Jadi saya kalau untuk tugasnya terkait dengan yang sosial media yang abstrak ini, saya ngambilnya terkait dengan tesis saya Pak. Saya kaitkan langsung karena memang pembahasannya itu tentang Pilpres Pak. Oke. Tentang Pilpres. Jadi terkait dengan Pilpres, jadi ada komunitas bergerak 1912 Pak, yang memang ini resmi di bawah TKN Prabowo Gibran, yang memang itu nanti mereka pakai gerakan sosial media juga Pak. Di era digital yang semakin tinggi ini, mereka itu engagement-nya sangat tinggi Pak, dan juga memang tapi terkait dengan serangan-serangan udara ini yang lagi saya teliti nanti ke depannya Pak. Kira-kira gitu Pak, serangan-serangan udara. Karena kalau berbicara TikTok, berbicara tentang Instagram, itu mereka, saya juga pegang datanya Pak. Karena mereka sudah saya temui, saya sudah tanyain tentang data-datanya, dan juga memang mereka ini menggunakan teorinya sebenarnya mobilisasi sumber daya Pak, lebih kepada itu. Teori mobilisasi sumber daya. Nah, tapi mereka untuk digitalnya mereka juga masuk, dan mereka ini partisipasi digitalnya tinggi Pak. Nah kira-kira gitu Pak, itu nanti terkait dengan papernya Pak. Oke. Untuk persiapan. Bagus. Temanya, tapi kalau dihubungkan dengan konten hari ini bisa nyambung atau tidak, Mas Riyandi? Sebetulnya ada tadi Pak yang bisa kita lihat.
Tadi kalau yang saya lihat itu sebentar Pak. Tadi ada Pak, saya sempat notice di Oke. salah satu tadi konflik politik atau apa tadi Pak di slide yang bagian itu. Ya, konflik politik. Oh, betul. Nah, Oke. Oke. Terima kasih Mas Riyandi atas responnya. Sebelum saya ke semuanya, Bapak-bapak, ibu-ibu boleh kita nyalakan kamera, kemudian kita foto bersama. Tapi nanti sudah ini kita akan tetap berlanjut untuk berkomentar. Kita supaya ada foto apa namanya taraweh, tak taraweh, tadarus bersama tentang teori konflik ini. Tadarus Mbak Jenny sama Mas Rian boleh menampilkan eh, apa gambarnya untuk kita ambil fotonya. Ya, bentar, Maaf masih ini pakai jaket. agak gelap juga. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya tampilkan di foto bersama. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sesudah ini kita mau mendengarkan komentar dari teman-teman tentang konten tadi, apakah nyambung dengan tentunya paper yang kemudian nanti menjadi inspirasi untuk tesis teman-teman semuanya. Jadi harapan kami itu kan paper ini bisa dipublis tersendiri, tetapi nanti juga teman-teman bisa membuat karya tesis yang kemudian itu adalah menjadi karya tertingginya untuk S2 ini. Gitu ya. Siapa selanjutnya? Mas Aan atau Mbak Dita dulu? Oke, Mas Aan dulu kalau gitu. Sebelum 1 menit atau 2 menit, silakan Mas Aan. Oke, terima kasih Pak Agus. Untuk sebenarnya yang dari tadi siang itu kita muncul dua ide yang sebelumnya terkait dengan fenomena unik pengunjung atau konsumen yang berkunjung ke Ponorogo lebih memilih menginap di Kota Madiun. Toh juga sudah kita coba mencari data gitu dari teman-teman yang ada di Ponorogo. Ada yang bilang bahwa itu fakta, dan ada beberapa juga yang bilang bahwa ada tapi tidak signifikan gitu angkanya. Dan di beberapa hotel di Madiun pun juga tidak semua seumpama menjadi pilihan hotel untuk singgah di Madiun dulu sebelum kunjungan ke Ponorogo. Jadi tidak semua hotel yang menjadi pilihan jika mereka menginap di Madiun. Tentunya kalau dikaitkan dengan teori konflik ini juga tadi kepentingan antara dua pemangku kepentingan kalau dikaitkan dengan alasan kenapa Ponorogo tidak menjadikan pilihan utama. Ya, ada sebagian memang fenomena yang saat ini di Kota Madiun tentunya Kota Madiun juga lagi santer ya meningkatkan wisata kotanya. Jadi kalau mau keliling dunia cukup di pinggir kali sebelah matahari. Nah, ini juga menarik, artinya bahwa jika itu mengangkat juga akan menggugah kepentingan Ponorogo yang tentunya Ponorogo ini menganggap bahwa kota yang stuck ya, maksudnya terpojok gitu, tidak ada. Sementara Ngawi hari ini mempunyai hotel baru Nata itu, Bayasana, dan tentunya akses juga secara akomodasi mudah juga dari pintu tol, artinya konsumen ataupun pengunjung yang dari luar kota yang dulu juga punya nasib yang sama, mau berkunjung ke Ngawi tapi nyantolnya masih di Madiun.
Itu mungkin. Tapi ini tadi juga fenomena tentang apa terus ya kaitannya tentang apa ini ya kalau tadi Mas tentang serangan-serangan udara gitu. Artinya me- me- mengingat kemarin bahwa Pak Agus kalau mau ke Trawas itu juga lihat-lihat ini. Nah, ini kan juga serangan udara yang masuk ke kita dari Iya. konten-konten sosial media yang bermunculan. Artinya itu juga bisa mempengaruhi. Itu mungkin Pak Agus untuk yang mohon maaf nanti perlu apa? Perlu bimbingan yang banyak ini. Baik, terima kasih Mas Aan. Yang pasti sudah bisa menangkap meskipun nanti kita perlu perdalam lagi. Selanjutnya silahkan eh, Mbak Jenny, biar Mbak Jenny itu bersemangat ini. Selamat malam Pak Agus. Malam Mbak Jenny. Oke. eh Kalau tentang bagaimana konflik yang dihubungkan dengan tesis yang rencananya akan saya kerjakan, itu kan sebenarnya yang harus kita pahami dulu itu kan konflik itu terjadi ketika tujuan ataupun keinginan dan juga nilai yang ada itu bertentangan dengan individu atau kelompok lainnya kayak gitu. Nah, di Ngawi sendiri yang saya ambil sekarang ini adalah mengenai masalah eh, pilkada calon tunggal yang sudah 2 kali kayak gitu. 2 kali terjadi di Ngawi pada tahun 2020 dan juga tahun 2024. Selain itu, di Ngawi itu selain munculnya calon tunggal ini, itu kemarin saya sudah cerita ke teman-teman bahwasanya di Ngawi ini politiknya itu adalah politik dinasti, di mana hampir 30 tahun itu politik yang ada di Ngawi itu dipegang oleh keluarga yang sama atau dari garis keturunan yang sama. Nah, itu akan memunculkan potensi konflik kayak gitu yang mungkin terjadi ketika ada pihak-pihak yang tidak menyukai hal tersebut ataupun mereka itu dengan perkembangan media sosial sekarang ini mereka itu saling bertemu gitu Pak Agus. Mereka saling bertemu tidak harus secara eh, langsung, bisa secara online melalui media sosial dan mereka memiliki musuh bersama yaitu eh, politik dinasti politik yang ada di Ngawi. Nah, pihak-pihak yang bertentangan inilah yang nantinya itu akan menimbulkan potensi terjadinya konflik, yaitu antara orang yang ya sudahlah saya terima gitu dengan politik yang ada di Ngawi ataupun orang-orang yang merasa selama 30 tahun ini tidak ada perubahan yang berarti yang ada di Ngawi kayak gitu. Nah, ini Pak, yang nantinya itu kita pelajari bersama, tapi juga nanti tipikalnya masyarakat Ngawi itu kan tidak semua itu melek teknologi. Jadi masyarakat di Ngawi ini terbagi dalam berbagai segmen dalam masalah media sosialnya itu. Ada yang aware dengan X atau Twitter yang sekarang ini, ataupun yang masih jadul dengan Facebook, Pak. Gitu. Itu sih Pak Agus. Baik, terima kasih Mbak Jenny. Yang pasti mampu menangkap terkait dengan eh, apa media sosial yang dihubungkan dengan teori konflik untuk ya dihubungkan dengan paper endingnya nanti juga tesisnya Mbak Jenny. Terima kasih Mbak Jenny. Sama-sama Pak. Oke, sekarang Mbak Ajmi boleh berkomentar Mbak Ajmi 1 menit maksimal 2 menit. Oke, baik Pak. Terima kasih. Sebelumnya kan terkait dengan abstrak saya itu menggunakan teori yang sesuai dengan pertemuan kita yang minggu lalu, Pak, kajian fungsionalisme struktural itu. Oke. Jadi, judul saya terkait dengan peran media sosial bagi madrasah dalam kajian fungsionalisme struktural Robert Kamerton. Nah, tapi jika dihubungkan dengan teori konflik saat ini juga mungkin bisa diambil terkait dengan dampak positif dan dampak negatif tentang peran media sosial itu sendiri, yang mana media sosial ini dampak positifnya itu mampu menjadi pedoman kreativitas guru dalam mengembangkan proses belajar. Tapi ada juga
dampak negatifnya yang justru dikhawatirkan guru ini hanya mengandalkan media sosial dan tidak menggunakan buku sebagai literatur utama ini, Pak. Jadi kan nanti mampu juga menjadikan atau memicu tingkat penurunan literasi siswa gitu, Pak, ditakutkan. Jadi itu masuk nggih, Pak, dalam teori konfliknya. Ya, tentunya iya, Mbak Ajmi. Jadi memang teman-teman dalam proses teori apa yang digunakan bisa saja pada teori pada pertemuan kedua kemarin. Kita mengangkat ini sebenarnya teman-teman itu bukan pada tataran untuk mengambil teori untuk analisisnya, tapi bagaimana media sosial ya kemudian juga ada hubungannya dengan taruhlah ketika yang terjadi di MI-nya Mbak Ojmi yang kita hubungkan dengan fungsionalisme kemarin itu kemudian nyambung. Jadi sebetulnya sekali lagi eh, pada perkuliahan kita, maksudnya dengan saya pada semester pertama ini tema besarnya adalah sosiologi media sosial yang kemudian kita kupas dengan tema per pertemuan. Kalau kemarin adalah fungsionalisme, sekarang teori konflik. Minggu depan tentunya berbeda lagi, yang kemudian kita hanya ingin memperkenalkan kepada teman-teman terkait dengan berbagai teori-teori tersebut dihubungkan dengan media sosial yang endingnya dalam skala besar sosiologi media sosial. Begitu Pak Ujmi. Siapa? Terima Oke, kasih. terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan Mas Faizar. Gimana Mas Faizar? Baik, Pak. Terima kasih. Maaf nih hari ini agak nggak enak badan. Oke, kalau dari saya kemarin itu kan tentang eh, apa namanya, lebih ke konflik strukturnya nih Pak. Karena dari sekolah itu kan ada di bawah pondok waktu itu saya paper saya. Jadi s- sekolah itu di bawah pondok maka peraturan-peraturannya, regulasinya itu juga mengikuti regulasi dari pondok juga sehingga ada peraturan seperti tidak boleh menggunakan gadget. Tapi kemudian di sekolah itu sudah mengklaim bahwa sekolah itu adalah sekolah digital yang mana juga mengharuskan siswa dan juga guru untuk menggunakan media pembelajaran sebagai apa namanya gadget seperti itu Pak. Nah, menurut saya sih itu konfliknya lebih ke konflik sistem ya Pak ya, bukan struktur ya, maaf. Lebih ke sistem ya jadinya gitu Pak. Baik, terima kasih Mas Faizar. Ya. Yang ditangkap. Kemudian kita bergeser kepada Mbak Nihayatul. Silakan Mbak Nihayatul. Baik, Pak. Mohon maaf untuk sebelumnya, kan penelitian saya awalnya itu tentang perguruan, apa konflik perguruan pencaksilat itu ya, Pak, ya. Tapi untuk sampai saat ini saya berencana untuk mengganti judulnya dan topiknya. Jadi saya ingin mengambil tentang sekarang kan yang ramai di media sosial yang saya tangkap itu tentang pesantren. Masalah pesantren itu di mana ada kritikan terhadap pesantren, di mana pesantren itu eh, katanya adanya praktik feodalisme seperti itu, Pak. Jadi di media sosial itu sangat ramai. Jadi saya mengangkat itu. Terus untuk paper yang untuk tugas mata kuliah ini, saya mengambil judul Kritik Feodalisme Pesantren di Media Sosial, Analisis Wacana pada YouTube dan TikTok. Karena eh, yang saya pahami dan yang saya buka dapat dari YouTube dan juga TikTok. Nah, untuk teori yang saya gunakan itu, eh, saya menggunakan teori sebelumnya, yaitu fungsional itu. Jadi saya di sini lebih menitik beratkan pada media sosialnya, di mana media sosial itu memiliki peran sebagai wadah untuk
para masyarakat menyalurkan kritikannya, pendapatnya seperti itu. Dan di sini juga media sosial sebagai pengawas, pengawas di mana ketika ada suatu lembaga yang dirasa tidak cocok lah dan akhirnya bisa disalurkan lewat media sosial seperti itu. Tapi jika dihubungkan dengan teori konflik juga bisa, Pak, karena tadi juga ini berkaitan dengan sistem di pondok itu sendiri. Karena di pondok itu sendiri juga ada kekuasaan dari kiai dan antara kiai pada santri itu. Terus ya. Baik, terima kasih Mbak Nihayatul Isma. Selanjutnya kepada Mas Rian, dipersilahkan. Terima kasih Pak. Saya izin oke ya Pak. Maaf nih gelap banget Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Ya saya ya kalau dari judul abstrak saya Pak, ini berbeda dengan rencana tesis saya. Saya coba karena rencana tesis saya kayak nggak banyak mendapatkan tempat di media sosial gitu. Tapi kalau di abstrak ini saya mengambil judul, sebentar Pak, saya sambil buka abstrak saya. Analisis wacana kritis perjuangan kelas di media sosial. Studi kasus intimidasi grup band Sukatani dan pemberdayaan lagu bayar-bayar. Di abstrak ini meliputi latar belakang, metode dan pendekatan. Nah, di sini saya ingin berbicara soal bagaimana isu isu intimidasi yang terjadi yang dialami oleh Ben Sukatani ini itu memberikan dampak yang luar biasa dan sangat beririsan langsung dengan isu-isu perjuangan kelas gitu. Dalam hal ini kontekstual dengan apa yang Bapak tadi paparkan terkait teori Marx gitu. Dalam konteks konflik misalkan kita melihat bahwa isu-isu yang digaungkan oleh Sukatani adalah isu-isu yang memang lebih banyak dialami oleh masyarakat kalangan bawah gitu atau kelas pekerja dan kelompok-kelompok termarginalkan lainnya gitu. Kita tahu bahwa akses terhadap keadilan di negeri ini memang sangat dipengaruhi oleh relasi kuasa gitu. Nah, saya ingin menggunakan metode pendekatan yang digunakan oleh eh, apa? oleh Erian dalam konteks analisis teks media gitu dengan melihat konstruksi kerangka berpikir yang juga dimainkan oleh beberapa neo-Marxis gitu. Neo-Marxis yang saya maksud di sini misalkan ada di kalangan di Frankfurt, mazhab Frankfurt ya bisa kita misalkan baca yang bisa kita ketahui bahwa pembedaan antara Marxis dan neo-Marxis ini kan neo-Marxis ini memperluas memperluas wilayah kritik dan pendekatan yang selama ini tidak digunakan oleh Baik, terima kasih Mas Rian. Sudah mampu menangkap modern itu dengan mempengaruhi. Iya, kira-kira gitu Pak. Jadi Oke. ya terima kasih. Bagus Mas Rian, terima kasih. Terima kasih Pak. Kemudian sebelum Bang Toyib, Mbak Dita dahulu. Silakan Mbak Dita. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Sebetulnya saya agak mengalami kebingungan ini Pak terkait judul. Minggu lalu kan saya ganti terkait FOMO itu Pak, Gen Z yang tiba-tiba berlari, tiba-tiba olahraga gitu Pak. Nah, tapi terkait penjelasan Bapak tadi, ini saya jadi kepikiran untuk dianalisis menggunakan teori konfliknya Karl Marx yang kelas sosial Pak. Karena ya, karena ini berkaitan dengan gaya hidup. Kebanyakan Gen Z yang mengikuti event lari dan maraton dan lain sebagainya itu memang yang sudah berduit gitu Pak. Jadi kan ya karena mereka hal itu dilihat dari gaya pakaian sendiri Pak. Karena zaman dulu kan kalau lari biasa saja pakai baju seadanya dan sepatu ya adanya. Nah, sekarang itu dengan adanya media sosial itu mereka seketika dituntut untuk melakukan fashion dan gaya hidup yang menyesuaikan dengan atlet-atlet seperti itu Pak. Jadi harga sepatu, outfit dan lain sebagainya Pak. Harga sepatu, kacamata, baju dan lain sebagainya itu
bisa dibilang tidak murah ya Pak. Apalagi untuk mengikuti event itu kebanyakan range harganya dari 75.000 ke atas seperti itu Pak. Oke. Lalu ya, saya ingin bertanya terkait judul itu Pak. Kira-kira yang cocok Ya nggak seperti apa-apa. apa? Jadi gini, itu kan pilihan ya Mbak Rita ya. Itu kan pilihan. Terkait dengan teori yang digunakan itu pilihan. Bahwa kemarin pada minggu kemarin itu kan kita menawarkan teori fungsionalisme mungkin yang paling cocok untuk sebagai teori untuk menganalisis dari fenomena yang diteliti oleh teman-teman. Tetapi kalau misalkan pada hari ini, teori konflik nyamak kok kelihatannya lebih cocok, monggo. Tetapi bahwa ketika terjadi pergulatan di dalam Mbak Dita, itu menarik. Itu pertanda bahwa kita mulai bisa memahami, mengapa tidak menggunakan fungsionalisme? Mengapa kok menggunakan konflik? Itu yang menarik. Bahwa sebetulnya saya selalu sering mengatakan kepada teman-teman semuanya atau kepada mahasiswa saya, bahwa teori itu hanya sebagai instrumen, sebagai alat untuk analisis. Kalau dalam bahasa sederhana itu, kalau kita berbuka puasa, di depan itu ada apa namanya sop iga atau sop buntut, itu bisa menggunakan dengan cara menggunakan sendok untuk makannya, bisa tanpa sendok langsung pakai tangan, bisa saja disuapin oleh orang lain, bisa saja kemudian langsung pakai mangkok langsung diminum sambil tidur. Semuanya bisa. Tetapi kan kalau kita makan sop iga atau sop buntut dengan tidur tanpa sendok diseruput, itu pasti orang ini gila kok, gila atau tidak ya? Uang sop buntut kok diseruput. Nah, tapi kan bahwa apakah tidak bisa dimakan pakai model itu bisa, tapi orang kemudian ini nggak pantas. Kalau berbicara sop buntut atau sop iga itu ya di mangkok dimakan pakai sendok. Nah, gitu Mbak Dita, kira-kira begitu Mbak Dita. Bisa dipahami Mbak Dita ya? Ya Pak, ya Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih terakhir kepada Bang Toyib. Waduh, Bang Toyib. Semoga bisa memahami meskipun nggak tahu Bang Toyib mungkin malam ini mengimami di mana ini tadi. Oke, terima kasih. Mohon maaf, saya baru datang dari luar kota. Jadi perkuliahan mulai tadi belum sempat mengikuti. Secara umum sesuai arahan Bapak Agus kemarin, bahwa konsentrasi penelitian yang mungkin akan saya lakukan terkait dengan Black Campaign. Pada dasarnya saya tertarik kepada hal-hal yang berkaitan dengan regulasi, atau istilahnya Pak Agus kemarin itu sosiologi hukum. Ketika sosiologi hukum ditarik pada regulasi pada saat kampanye misalnya terkait dengan Black Campaign, maka saya kira ini masih ada konektivitasnya. Karena aturan terkait dengan Black Campaign yang melalui media digital itu saya kira juga ada kaitannya dengan sosiologi hukum. Oke, Pak Agus. Jadi poin-poin yang akan saya analisa nanti terkait dengan undang-undang atau regulasi terkait kampanye yang berkaitan khusus dengan Black Campaign di media sosial. Jadi interaksi antara hukum dan masyarakat itu yang terkait dengan Black Campaign di media sosial. Terus yang kedua, kepatuhan masyarakat terhadap aturan-aturan
masyarakat maupun peserta pemilu atau pilkada terhadap aturan-aturan yang terkait black campaign, termasuk UU ITE. Terus yang ketiga, ketika black campaign ini menimbulkan konflik yang melalui media sosial, pada tataran lapangan menimbulkan konflik, penyelesaiannya seperti apa. Maka di sini peran lembaga penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu, yang khusus menangani terkait dengan pelanggaran-pelanggaran itu seperti apa. Secara teori, mungkin seperti yang dijelaskan dalam kuliah kemarin, ada yang namanya solidaritas, teori fungsional tentang solidaritas organik. Terus yang kedua, teori konflik ini belum banyak saya ketahui, Pak Agus. Karena mata kuliahnya Pak Agus juga belum saya pahami sepenuhnya. Mungkin itu, mohon saran dan masukannya. Terima kasih Bang Toib atas responnya. Jadi teman-teman semuanya, Bang Toib dan semuanya, bahwa pertemuan 2 menit lagi kita cukupi. Jadi kita pastikan bahwa kita tidak terlalu lama, tetapi kita sudah bisa menangkap pesan dari perkuliahan kita hari ini. Jadi kan kita tadi kan sudah menampilkan tentang teori konflik media dan media sosial yang berbeda dengan kemarin fungsionalisme, yang kemudian itu menjadi alat analisis bagi teman-teman atau teori yang akan digunakan. Intinya bahwa yang utama dalam proses perkuliahan kita adalah bagaimana memahami sosiologi media sosial itu dari berbagai arah teori yang ada, sehingga nanti teman-teman bisa menggunakan semuanya, tentunya dalam prakteknya hanya salah satu. Tadi ada beberapa yang sudah mencoba menampilkan apa yang dipahami. Pada dasarnya saya melihatnya teman-teman sudah bisa connect. Hanya saja ada sebagian yang kurang pede terhadapnya. Maka untuk itu teman-teman akan bisa mampu memahami yang sebenarnya ketika sesudah pada minggu kemarin itu sudah menulis abstrak, kemudian menulis keyword, baru kemudian nanti coba dituangkan dalam pendahuluan. Itu akan lebih memahami lagi. Pasti sebagian dari teman-teman ada yang masih gundah gulana, ada bingung, itu normal. Tetapi bahwa kalau tidak dituangkan betulan, itu kemudian menjadi lebih bingung lagi. Intinya, apa yang kita diskusikan mulai kemarin sampai hari ini, itu kemudian bisa dipahami ketika teman-teman mencoba fokus pada satu tema, fokus pada satu teori, yang kadang-kadang harus berubah-ubah teorinya, tapi kemudian nanti bisa memahami. Karena sekali lagi, kalau ada misalkan di depan kita itu ada es campur, itu bisa kita pegang gelasnya dan langsung kita minum, tapi juga bisa es campur itu kita pegang gelasnya tapi kita minum pakai sendok, tapi juga bisa minum es campur itu kita pegang gelasnya dan ambil sedotan, dan kemudian bisa juga es campur tanpa sendok, tanpa sedotan, kemudian kita turunkan seperti air mancur, intinya kemudian semuanya bisa. Tetapi yang paling tepat, teman-teman yang bisa memahami. Begitu teman-teman perkuliahan kita pada malam hari ini tentang teori konflik yang kita hubungkan dengan tentunya tema besar media dan media sosial, bagaimana berbagai media mengcapture
fenomena dari yang kita usulkan bersama-sama. Pasti tidak ada satu perspektif. Media minimal ada 2 model, media sosial minimal ada pro dan kontra. Itu kemudian yang akan kita ikuti. Yang selanjutnya, siapa yang akan bisa diterima oleh publik, itu yang menjadi semacam pembenar dari sebuah fenomena atau fakta yang terjadi. Semoga bermanfaat. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima Pak kasih Pak Gus. Gus. Selamat malam. Terima kasih Pak. Oke, sami-sami. Mantap.